Penguasa Kuil Surgawi. Bab 179. Cucuku, Han Ye. Oh tidak, sekarang namamu. Tians. Tians. Xiao Zantian di luar gerbang keluarga Xiao menangis dan tubuhnya gemetar hebat diterima hari ini terlalu besar. Dia tidak bahagia saat ini karena cucunya adalah penguasa Kuil Surgawi. Sebaliknya, dia yang secara pribadi telah bertempur di medan perang asing selama beberapa dekade, memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa kejamnya tempat itu. Dan dalam 5 tahun sejak cucunya berada di sana, meskipun ia telah mencapai tingkat kaisar dan telah menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang dapat dengan mudah membunuh tingkat kaisar untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berapa banyak yang telah dibayar cucunya selama periode ini? Berapa kali Anda mengalami pertarungan hidup dan mati? Xiao Zantian tidak berani memikirkannya saat ini. Ada imbalan untuk setiap upaya, dan imbalan yang sama akan sebanding dengan upaya yang lebih banyak. Xiao Zantian memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut putih di kepala Xiao Zantian berkibar. Pada saat ini, Xiao Tians, yang berdiri di depan Xiao Zantian, juga sangat tersentuh, dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang tua di depannya adalah orang tua yang dia selamatkan saat dia pergi memburu Satsuma di medan perang di luar wilayah lebih dari 2 bulan lalu. Dia sebenarnya adalah kakek kandungnya. Dan dia tahu sesuatu tentang kakeknya. Dia adalah seorang lelaki tua yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk kerajaan naga. Xiao Tians akan sangat menghormati orang seperti itu di dalam hatinya, belum lagi kakeknya sendiri, bahkan orang tua lainnya dari kerajaan naga. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur, ini masalah kepribadian. Tapi hari ini, dia, Xiao Tians, datang ke keluarga Xiao untuk mencari keadilan. Dia datang ke sini untuk mengambil kembali tubuh spiritual ibunya. Ia tak bisa melupakan patah hati dan pukulan yang ia derita 5 tahun lalu. Dia pikir dia akan melepaskan kebenciannya saat itu. Tapi dia tidak bisa melepaskannya. Xiao Tians terdiam. Dia menatap kosong pada lelaki tua di kejauhan di depannya, lelaki tua yang sedang sekarat. Pikirannya sangat rumit, dan sekarang dia mengenali Xiao Zantian. Biarkan dia memanggilnya kakek. Xiao Tians terus diam karena dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap keluarga Xiao. Saat jenazah ibunya belum dingin, Xiao Su menikahi Lin Feiling di rumah, pada hari pemakaman ibunya 5 tahun lalu, di luar sedang hujan gerimis. Xiao Tians pergi untuk menguburkan ibunya, namun atas perintah paksa Xiao Su, keluarga Xiao tidak ada yang pergi. Dan mereka masih berada di rumah keluarga Xiao, duduk di rumah besar di depan mereka, mempersiapkan pernikahan Xiao Su dan Lin Feiling. Dia malah memasang kata, bahagia. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians berdiri di depan pintu rumah leluhur keluarga Xiao semakin lama, semakin banyak kebencian yang telah terkubur jauh di dalam hatinya keluar. Dan aura di tubuh Xiao Tians perlahan menjadi sangat dingin, dan gelombang aura yang sangat menakutkan perlahan muncul dari tubuh Xiao Tians. Berdiri di hadapan Xiao Tians, hati Xiao Zantian bergetar, dan kerumitan di matanya menjadi lebih intens. Dia membuka mulutnya untuk membujuk Xiao Tians tetapi ternyata dia tidak bisa. Pada saat ini, Long Zhangguo dan tetua ketiga juga merasakan hawa dingin yang semakin meningkat di tubuh Xiao Tians. Mereka berdua menghela nafas dalam-dalam. Ya, tidak ada gunanya. Bahkan jika Xiao Zantian kembali hari ini, itu tidak bisa menghapus kebencian terhadap keluarga Xiao di hati Xiao Tians. Beberapa hal pada akhirnya harus diselesaikan. Dan mereka berdua seharusnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi ini sekarang. Banyak hal terjadi begitu cepat di keluarga Xiao saat itu. Saat mereka berdua menerima kabar tersebut, Xiao Tians sudah diusir dari rumah, dan Xiao Su sudah mulai menikahi Lin Feiling. Ibunya dipermalukan, dia ditinggalkan dan diusir dari keluarga, dan dia diburu sampai mati. Dan saat ini, orang yang menghina ibunya ada di dalam. Tubuh ibunya masih kedinginan dan dia bahkan tidak pergi ke pemakaman. Di rumah besar di belakang, orang yang bersenang-senang dengan Lin Feiling ada di dalam. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke gapura besar di depan rumah leluhur keluarga Xiao di belakang Xiao Zantian, dan berkata, 5 tahun lalu, pada hari ibuku dimakamkan, tidak ada seorang pun dari keluarga Xiao pergi ke sana. Kamu tahu mereka ada di sana, apa yang kamu lakukan? Tubuh Xiao Zantian bergetar hebat lagi, dan dia bergumam kepada Xiao Tians dengan mata penuh kerumitan dan kesakitan, anakku. Maafkan aku. Wajah Xiao Zantian menjadi lebih tanpa ekspresi.
Xiao Tians terdiam beberapa saat dan kemudian melanjutkan, mereka menggantungkan lentera merah di lengkungan besar ini, menempelkan kata-kata kebahagiaan berwarna merah besar, mempersiapkan pernikahan Xiao Su dan wanita jalang itu. Ada lebih banyak air mata di wajah Xiao Zantian. Dia tidak bisa mengatakan apapun saat ini. Ketika Long Zhangguo dan tetua ketiga mendengar ini, mata mereka menjadi sangat rumit, dan hati mereka dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa terhadap keturunan keluarga Xiao yang tidak setia. Saat tubuh ibuku masih dingin, mereka sebenarnya sedang mempersiapkan pernikahan baru. Ironis sekali. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan menekan kerumitan di hatinya, hanya menyisakan kebencian dan sikap dingin yang tak ada habisnya. Dia perlahan berkata, jadi, ketika saya datang hari ini, saya tidak dapat menyentuh siapapun di keluarga Xiao. Bagaimanapun, saya dibesarkan di keluarga Xiao. Keluarga Xiao baik kepada saya, jadi tidak apa-apa, saya tidak bisa menyentuh siapapun di keluarga Xiao. Tapi, gapura ini, rumah leluhur ini, aku akan menghancurkannya. Xiao Tians menatap Xiao Zantian yang menangis dan bertanya, bisakah? Xiao Zantian gemetar dan membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Saat berikutnya, Xiao Tians mengabaikan Xiao Zantian, tetapi mengambil pedang panjang dan menebas dengan keras ke gerbang lengkung rumah leluhur keluarga Xiao di belakang Xiao Zantian. Boom! Saat berikutnya, gapura rumah leluhur keluarga Xiao setinggi 20 hingga 30 meter tiba-tiba runtuh dan tertinggal di belakang Xiao Zantian. Di belakang, gapura kediaman leluhur keluarga Xiao runtuh. Gapura yang telah berdiri selama beberapa dekade runtuh, namun Xiao Zantian tetap tidak bergerak, bahkan tidak menoleh ke belakang. Saat berikutnya, Xiao Tians memegang pedang panjang dan berjalan di belakang Xiao Zantian. Di belakangnya. Dan pergi. Perlahan, tubuh Xiao Tians berjalan melewati Xiao Zantian dan melewati tetua ketiga dari Long Zhangguo. Perlahan-lahan, Tuan Xing dan 10 dewa perang teratas di kuil Tianshan juga melewati Xiao Zantian, Long Zhangguo, dan tetua ketiga. Semua orang, termasuk Xiao Tians, merasa kedinginan. Bisakah itu dihentikan? Tidak apa-apa jika Anda mempertimbangkan perbandingan kekuatannya. Saat ini, di gerbang keluarga Xiao, kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga sangat kuat. 3 kaisar, ditambah Xiao Zantian, 8 raja surgawi, dan puluhan dewa perang. Di pihak Xiao Tians, hanya ada 2 kaisar dan 10 dewa perang. Tapi saat ini, di pihak Departemen Perang Kerajaan Naga, apakah itu Wan Tiansheng atau Departemen Perang Kerajaan Naga, ketiga tetua? Atau mungkin kepala keluarga Xiao yang lama, Xiao Zantian. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Mereka juga memahami di dalam hati bahwa ini adalah keuntungan terakhir Xiao Tians melawan keluarga Xiao. Saya tidak perlu membalas dendam saya saat itu. Aku bahkan bisa berhenti menyentuh anggota keluarga Xiao manapun. Tapi tempat yang menghina ibunya ini harus dihancurkan. Harus tidak ada lagi. Ini adalah keuntungannya. Dan jika ada yang berani menghentikannya saat ini, lalu Xiao Tians akan memulai perang. Jadi saat ini, tidak ada yang bergerak. Bahkan Xiao Zantian tidak menoleh ke belakang. Orang tua, waktunya terlalu sempit. Akan ada peluang di masa depan. Jangan impulsif. Jangan impulsif. Tahun-tahun ini tidak mudah bagimu, dan tidak mudah bagi anak Tians. Aku kuharap kamu mengerti bahwa dia masih anak-anak di depan kita. Hei! Tetua ketiga memandang Long Zhangguo dengan ekspresi yang sangat rumit dan menghiburnya. Haha. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Xiao yang luar biasa. Harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Xiao Zantian tertawa marah saat ini, menangis sambil tertawa marah. Dan saat Xiao Zantian tertawa dengan marah, Xiao Tians, yang telah membawa orang-orang ke pintu depan keluarga Xiao di kejauhan, mulai bergerak. Pedang demi pedang menyerang, dan raungan besar terdengar satu demi satu. Kediaman leluhur keluarga Xiao hancur satu demi satu. Untuk sementara waktu, cahaya pedang yang sangat dingin ada di mana-mana di kediaman leluhur keluarga Xiao, dan satu demi satu plakat besar dipotong-potong oleh cahaya pedang. Terlihat dengan mata telanjang, rumah keluarga Xiao di belakang Xiao Zantian runtuh baris demi baris, dan asap serta debu membubung ke langit. Xiao Tians menghancurkan keluarga Xiao dari belakang, sementara Xiao Zantian berdiri di depan tanpa melihat ke belakang. Bab 180. Langit di atas Yanjing suram, dan angin di atas Yanjing dingin. Kediaman leluhur keluarga Xiao di bawah Yanjing dipenuhi debu dan asap. Ledakan, ledakan, ledakan.
Di kediaman leluhur keluarga Xiao di Yanjing, bangunan dengan sejarah puluhan tahun runtuh. Baik itu paviliun, atau area tepi danau, semuanya hancur sedikit demi sedikit. Saat ini, Xiao Zantian yang sedang berdiri di depan pintu rumah leluhur keluarga Xiao masih tidak kembali untuk melihat, seolah-olah rumah yang hancur di belakang bukan lagi rumahnya. Angin dingin bertiup, dan rambut putih Xiao Zantian berterbangan. Pada saat ini, dia sepertinya telah berumur 10 tahun, dan dia sebenarnya akan mati pada saat itu. Matanya merah darah, dan wajah lamanya yang sudah lapuk akibat perang berlinang air mata. Tapi dia tidak peduli, dia hanya bergumam, bagus kalau dibongkar, hancurkan dengan baik, keluarga Xiao ini. Keluarga Xiao ini, tidak apa-apa jika dihancurkan. Hei! Tetua ketiga dan Long Zhangguo menghela nafas dalam-dalam saat ini, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Tians masih terlalu muda, dan dia memiliki kebencian di dalam hatinya. Dan hari ini, ketika Xiao Tians kembali, dia sangat bersabar tanpa mengambil tindakan langsung terhadap keluarga Xiao. Barang-barang yang dibawa Xiao Tians tidak kalah dengan barang-barang lainnya dari awal sampai akhir. Jadi biarkan Xiao Tians curhat sedikit hari ini. Jika keluarganya hilang, hanya perlu dibangun kembali. Dengan kecepatan maniak pembangunan infrastruktur kerajaan naga, keluarga Xiao akan dibangun kembali dalam 2 hingga 3 bulan. Pada saat ini, Xiao Tians, yang terus-menerus menghancurkan paviliun keluarga Xiao di belakang, telah mendekati aula leluhur rumah leluhur keluarga Xiao. Saat ini, semua orang di keluarga Xiao, termasuk Xiao Su, yang terluka parah dan dibawa ke aula leluhur untuk berbaring, semuanya berdiri di sana. Mereka semua menyaksikan tanpa daya saat Xiao Tians memimpin sekelompok orang yang menakutkan dan kuat dari tingkat yang tidak diketahui, serta 10 dewa perang, untuk menghancurkan seluruh keluarga Xiao sedikit demi sedikit. Saat kami tiba di sini, sebagian besar keluarga Xiao telah dihancurkan, dan sekarang hanya aula leluhur dan kediaman Xiao Zantian yang tersisa. Tidak ada lagi. Seluruh keluarga Xiao sekarang berada dalam kekacauan, dan mata Xiao Tians masih sangat dingin. Tetapi pada saat ini, setelah dia sekali lagi menghancurkan sebuah paviliun dengan satu pedang, dia muncul di depan aula leluhur keluarga Xiao. Tentu saja, saya melihat semua orang di keluarga Xiao tinggal di aula leluhur saat ini. Untuk sesaat, ketika Xiao Tians melihat wajah-wajah yang dikenalnya di aula leluhur keluarga Xiao, dia terdiam. Ada paman keduanya Xiao Xiao, kakek keduanya Xiao Potian, dan ayahnya, Xiao Su, yang terluka parah oleh Xiao Zantian saat ini. Saat berikutnya, Tian Xi dan 10 dewa perang lainnya juga datang ke belakang Xiao Tians dan berdiri diam. Mata Tuan Xing menyusut dan dia berdiri di samping Xiao Tians tanpa berkata apa-apa lagi. Xiao Tians mengepalkan pedang baja panjang di tangannya. Pada saat ini, selama dia mengayunkan pedang ke depan, aula leluhur keluarga Xiao akan menghilang, dan semua tablet spiritual keluarga Xiao di dalamnya juga akan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Xiao Su di aula leluhur keluarga Xiao berteriak pada Xiao Tians, "Tians, aula leluhur keluarga Xiao tidak dapat dihancurkan." Xiao Xiao, yang wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya, berteriak pada Xiao Tians dengan mata merah. Faktanya, sejak dia kembali dari Tianhai 2 bulan lalu, dia memiliki firasat bahwa kejadian hari ini akan terjadi. Tapi sekarang Xiao Tians bisa menghancurkan semua bangunan keluarga Xiao, tapi mereka ingin mempertahankan aula leluhur. Ya, Tuan Muda, aula leluhur keluarga Xiao tidak dapat dihancurkan. Itu semua adalah kesalahan kami 5 tahun yang lalu. Maafkan saya. Saat berikutnya, semua tetua keluarga Xiao berlutut dan memohon Xiao Tians. Tapi saat berikutnya, di depan reruntuhan besar di kejauhan, Xiao Zantian, yang membelakangi semua orang, tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Jangan hentikan. Akan lebih baik jika keluarga Xiao menyukainya ini hancur. Biarkan dia menghancurkannya." Xiao Tians mengabaikan kata-kata siapapun, apakah itu kata-kata Xiao Xiao, tetua keluarga Xiao, atau kata-kata Long Zhangguo yang berdiri di depan. Dia bahkan tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia terus perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke aula leluhur keluarga Xiao. Tapi saat Xiao Tians hendak menebang, Xiao Su, yang sedang berbaring di aula leluhur, memandang Xiao Tians dengan mata yang rumit dan berkata, "Hanya." Ini adalah pertemuan pertama antara Xiao Su dan Xiao Tians dalam 5 tahun. Itu juga merupakan percakapan pertama antara ayah dan anak. Tetapi saat ini, setelah Xiao Su berbicara, aura di tubuh Xiao Tians tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dalam sekejap, kemarahan yang sangat besar muncul di dalam hatinya.
Saat berikutnya, Xiao Tians mengarahkan pedang panjangnya ke arah Xiao Su dan berkata, "Jangan panggil aku. Apakah kamu layak memanggilku? Xiao hanya sudah lama mati. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. Apakah istrimu yang baik kirim seseorang untuk memburunya?" Niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di mata Xiao Tians, dan dia terus mengarahkan pedangnya ke Xiao Su dan berkata, "Aku akan menghancurkan aula leluhur ini di mana tablet ibuku bahkan tidak diletakkan. Tidak ada gunanya bagi siapapun yang datang. Dapatkan keluar." Saat Xiao Tians sedang berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melompat tinggi dan jatuh menuju aula leluhur keluarga Xiao di udara. Lari. Saat itu Xiao Tians naik ke langit. Wajah Xiao Potian berubah drastis di aula leluhur. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia meraih Xiao Xiao dan Xiao Su, dan melompat keluar dari aula leluhur keluarga Xiao. Anggota keluarga Xiao yang tersisa di aula leluhur semuanya habis saat ini. Dan hampir tidak lama setelah semua orang di keluarga Xiao keluar, mereka mendengar suara keras. Saat berikutnya, aula leluhur keluarga Xiao hancur total. Itu menimbulkan asap dan debu di seluruh langit. Xiao Tians akhirnya mengayunkan pedangnya tanpa syarat apapun. Pada saat ini, di tengah reruntuhan aula leluhur keluarga Xiao, retakan besar dengan kedalaman lebih dari 10 meter muncul. Retakan ini juga berarti bahwa selalu ada celah dalam hubungan antara Xiao Tians dan keluarga Xiao, yang muncul 5 tahun lalu. Hanya saja Xiao Tians sangat marah karena jika Gao Weiwei tidak menemukannya 5 tahun lalu ketika dia kebetulan sedang mengunjungi tepi sungai, dia pasti sudah lama meninggal. Selama 5 tahun Xiao Tians berada di medan perang di luar wilayah. Alasan mengapa dia bisa naik pangkat kaisar adalah karena dia mendirikan kuil surgawi yang mengejutkan seluruh medan perang di luar wilayah. Bukan berarti dia belum pernah menghadapi krisis sebelumnya. Faktanya, itu adalah 5 tahun ketika Xiao Tians berjuang hidup dan mati di medan perang di luar wilayah, berjalan antara hidup dan mati hampir setiap hari. Dewa perang mengejarnya, Raja Surga mengejarnya, dan Kaisar juga mengejarnya. Aliansi asing berencana mengepung dan membunuhnya tidak kurang dari 100 kali. Dan jika Xiao Tians tidak bertahan sekalipun, dia pasti sudah lama mati. Dan keyakinan yang mendukung pertarungan hidup dan mati di medan perang di luar wilayah adalah kebencian. Kebencian yang luar biasa. Boom! Dinding di luar aula leluhur keluarga Xiao mulai runtuh satu demi satu. Badai yang disebabkan oleh pedang Xiao Tians menghantam wajah semua orang di keluarga Xiao, dan bekas darah muncul di wajah beberapa orang. Lihat betapa kuatnya pedang Xiao Tians. Ini menunjukkan betapa kuatnya kebencian yang tertahan di dalam hatinya. Saat ini, semua yang hadir terdiam. Entah itu Xiao Zantian di depan atau semua orang di keluarga Xiao di sekitar aula leluhur, mereka semua diam. Tidak ada yang berbicara lagi. Xiao Zantian, yang berdiri di depan gerbang utama keluarga Xiao, tiba-tiba gemetar, dan aula leluhur keluarga Xiao hancur. Tapi dia tetap tidak memilih untuk berbalik dan melihat lagi. Tapi saat ini, dia merasa lebih kesepian. Tidak jauh dari reruntuhan aula leluhur keluarga Xiao, Xiao Su, yang pucat, jatuh ke tanah dan memandang Xiao Tians, yang berdiri dengan pedang di sampingnya, dengan mata yang sangat rumit. Xiao Su merasakan penyesalan yang tak ada habisnya saat ini. Dialah yang memaksa putra kandungnya melakukan ini selangkah demi selangkah 5 tahun lalu. Dialah yang bersikeras menikahi Lin Feiling. Awalnya, bahkan ketika dia mengetahui bahwa Xiao Tians telah menjadi dewa perang, dia masih keras kepala, tetapi pada saat ini, berita datang dari Departemen Perang Kerajaan Naga bahwa Xiao Tians sudah menjadi Raja Surga, dan dia bisa pergi ke Dewa Perang. Kerajaan Naga kapan saja selama dia mau. Departemen Perang berfungsi sebagai komandan ketujuh Departemen Perang. Ya, Xiao Su menyesalinya. Jika Xiao Tians bisa kembali ke keluarga Xiao, maka keluarga Xiao mereka pasti akan menjadi keluarga terkaya di Yanjing, dan bahkan bisa maju ke puncak dengan peluang 100%. Sungguh suatu kehormatan. Tapi sekarang sudah hilang, semuanya hilang. Dan dia, Xiao Su, menghancurkan masa depan seluruh keluarga Xiao karena keegoisannya saat itu. Tidak ada cinta antara Xiao Su dan ibu Xiao Tians, Tang Yun. 30 tahun yang lalu, pernikahan keduanya juga dilangsungkan di bawah aliansi antara keluarga Xiao dan keluarga Tang. Dan yang selalu disukai Xiao Su di dalam hatinya adalah Lin Feiling. Dan ibu Xiao Tians, Tang Yun juga mengetahuinya. Jadi setelah Tang Yun mengandung Xiao Tians, dia berkonsentrasi melakukan penelitian yang dia suka. Dia tidak lagi peduli pada Xiao Su.
Meski tidak ada hubungan antara Xiao Su dan Tang Yun, Xiao Su tetap mengenali Xiao Tian jauh di lubuk hatinya. Tapi ketika Tang Yun meninggal, Xiao Tian sepenuhnya berbalik melawannya. Xiao Tian tidak akan pernah mengizinkannya menikahi Lin Feiling. Kemudian, Xiao Su mendengarkan kata-kata Lin Feiling dan meninggalkan Xiao Tian dengan marah dan mengusirnya dari keluarga Xiao. Belakangan, dia benar-benar tidak tahu bahwa Lin Feiling mengirim orang untuk memburu Xiao Tian. Saat ini, Xiao Su menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tian, "Tian, aku tidak tahu tentang Lin Feiling yang mengirim orang untuk memburumu saat itu. Jika aku tahu, aku..." Boom! Tapi saat berikutnya, sebelum Xiao Su selesai berbicara, sosok Xiao Tian tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang panjang di tangannya diletakkan tepat di lehernya. "Diam. Xiao, Lin Feiling hanyalah seorang penari. Dari mana dia mendapatkan kekuatannya? Dukungan siapa yang dia andalkan untuk menghubungi para pembunuh top? Uang siapa yang dia andalkan untuk menyewa? Kamu. Titik. Jangan paksa aku." Xiao Tian menatap ayah kandungnya Xiao Su saat ini. Giginya bergemeletuk. Kebencian terhadap Xiao Su di dalam hatinya sangat kuat. Ketika ibunya kembali dari cedera serius, Xiao Su tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga sangat bahagia. Ketika ibunya dalam keadaan koma, dia membawa wanita jalang itu Lin Feiling kembali ke keluarga Xiao. Xiao Tian masih tidak bisa melupakan keputusasaan dan kesedihan di mata ibunya. Saat berikutnya, dua baris air mata panas tiba-tiba keluar dari mata Xiao Tian. Sekuat dia, pada saat ini, tangan yang memegang pedang gemetar karena kegembiraan di dalam hatinya. Dia menatap Xiao Su dan berkata perlahan, "Xiao Su, biarpun kamu menyukai perempuan jalang itu, maka kamu bisa menceraikan ibuku. Atau kamu juga bisa menikahi perempuan jalang itu setelah ibuku meninggal. Apakah kamu begitu cemas saat itu? Xiao Su, kamu mendengar dengan jelas, kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga bertanggung jawab atas kematiannya." Kompleksitas di mata Xiao Su menjadi lebih rumit, tetapi apa yang terjadi saat itu sudah terjadi. Faktanya, dia tidak tahu kenapa. Setelah Tang Yun kembali, kepribadiannya berubah drastis. Kadang-kadang, jika Tang Yun menyindirnya satu atau dua kata, dia tidak tahan dan akan meledak. Bukan karena dia tidak tahan saat itu, dan bukan karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi dia tidak tahu kenapa, dia sangat cemas dan ingin menikahi Lin Feiling kembali. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan. Dia memang bertanggung jawab atas kematian Tang Yun. Saat berikutnya, Xiao Su memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tian, "Kamu. Silakan balas dendam ibumu." Pada saat ini, Xiao Su menutup matanya, dan pedang panjang di tangan Xiao Tian melingkari lehernya. Bersambung.